Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk kemajuan di channel kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Nadisa Gunawan di channel gue. Jadi guys, kali ini gue tuh mau jawab semua pertanyaan kalian yang berkaitan dengan NMW klinik atau klinik dokter ya. Jadi banyak banget yang nanya di video gue yang tentang NMW itu. Gue punya dua video dan itu tuh banyak banget kalian yang nanya dan gak sempet gue jawab. Nah, di video kali ini gue mau ngejawab semua pertanyaan kalian tentang NMW klinik guys. Jadi karena emang biar biar gak berkali-kali nanyanya, biar jelas juga gue ngejawabnya. Jadi gue langsung jawabnya via video aja ya guys. Jadi ada nih, gue punya catatannya karena gue orangnya pelupa. Jadi gue catat apa aja sih yang kalian tanyain gitu di video gue yang tentang NMW itu atau krim dokter. Jadi yang pertama itu masih pakai NMW gak? Nah, ini banyak banget yang nanya gue tuh masih pakai krim dokter atau enggak, dan jawabannya itu enggak ya guys. Gue sekarang udah gak pakai krim dokter atau krim NMW itu karena kenapa? Karena gue ngerasa kalau kulit gue kalau keseringan pakai krim dokter itu makin tipis guys. Karena gue pernah lihat waktu itu di kulit gue tuh kayak ada ininya guys, urat-urat gitu, urat-urat halus gitu yang kecil-kecil gitu. Nah, semenjak dari situ gue mikir, ya ampun, apa ini kulit gue udah tipis gitu kan karena keseringan pakai krim dokter. Jadi gue berpikirlah, apa berhenti aja ya, karena takut aja gitu misalnya kalau keseringan pakai krim dokter tuh kulit makin tipis, terus ketergantungan juga guys. Nah, gue nggak mau kayak kulit gue tuh terlalu ketergantungan sama krim dokter. Gue tuh pakai NMW itu 1 tahun lebih ya guys, kurang lebih itu 15 bulan. Nah, selama 15 bulan itu gue adalah perubahan, lebih cerah gitu kan mukanya. Tapi gue kayak udahlah, kata gue kan, udahlah gue udah dulu aja pakai krimnya. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah lepas dari krim dokter guys. Nah, kita jawab yang pertanyaan kedua. Kalau ke NMW produknya nggak diambil semua apa boleh? Boleh. Jadi misalnya nih ya, kalian tuh kan konsul ke sana. Waktu itu kan gue konsulnya gratis, nggak tahu nih ya, semenjak pandemi ini tuh konsulnya itu katanya tuh, kata temen gue itu yang dia pernah konsul langsung ke tempatnya itu bayar 50.000 guys. Nah, itu kan misalnya kan konsul nih, kalian konsul, kalian curhat lah tentang kondisi kulit kalian gitu, cerita tentang kondisi kulit kalian tuh kayak gimana. Nanti dokternya itu bakalan ngasih kalian resep dan apa aja sih makanan yang kalian boleh makan dan gak boleh makan. Nanti dokternya bakalan ngasih tahu ke kalian. Nah, setelah itu nanti kalian masuk ke yang bagian farmasi. Nah, nanti bilang aja kalau misalnya kalian cuma mau ngambil si misalnya krim malam, facial wash sama tonernya aja, atau misalnya cuma serumnya aja ya. Itu balik lagi ke kalian aja maunya kayak gimana. Itu bisa-bisa aja kok, itu boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Oke, pertanyaan ketiga itu, nah, cara ngelepas biar gak jerawatan. Nah, cara ngelepas krim dokter, pokoknya produk-produk dokter biar gak jerawatan, itu balik lagi ke kulit masing-masing ya guys. Tapi menurut gua yang gua alami, yang gua alamin ini, gua itu lepas produk NMW, produk dokter itu nggak kayak breakout sama sekali, enggak. Jadi gue tuh punya cara tersendiri buat lepas krim dokter. Jadi pertama-tama tuh gue tuh yang pertama gue lepas itu adalah krim malam. Itu kan ada 2 ya dari NMW. Jadi gue tuh itu waktu itu kebetulan ya guys. Jadi kebetulannya itu kenapa? Karena si krimnya itu kebetulannya habis. Jadi gue kan mager lah kan beli. Jadi sambil mau ngelepas krim dokter, jadi sambil bilang nggak usah beli lagi kan. Jadi krim tuh yang pertama habis, jadi gue nggak pakai kan.
seminggu 2 minggu itu masih fine lah, kulit gue masih sama aja kayak pakai NMW. Tapi makin kesini tuh kulit gue tuh makin kayak kusam gitu, karena kan emang yang bikin cerah itu adalah krimnya ya, krim malamnya. Nah itu kulit gue tuh agak kusam, jadi nggak kayak waktu gue pakai krim. Ya pastilah guys, namanya kita pakai krim dokter sama enggak itu pasti kelihatan kan. Nah jadi kalau pas pakai itu kayak cerah, jadi pas udah nggak pakai tuh kayak sedikit kusam. Nah terus abis itu gue lepas si facial washnya, dan kesini-sini gue lepas tonernya juga, terus si sunscreennya juga gue udah nggak pakai kan. Nah alhasil gue benar-benar udah lepas banget krim dokter, jadi tanpa breakout sama sekali guys. Jadi kalau kalian yang mau lepas krim dokter, gue saranin itu satu-satu dulu, nggak usah semuanya brek gitu kan. Misalnya kalian mau lepas ini kan krim dokter atau skincare dari dokter, itu kalian nggak usah harus semuanya pas. Misalnya hari ini kalian mau berhenti, kalian nggak pakai semuanya, nggak kayak gitu. Nah itu yang bikin kayaknya bikin breakout dan bikin kelihatan banget kulit kalian tuh jerawatan dan sebagainya. Nah gue saranin kalau kalian mau berhenti krim dokter atau skincare dokter, yaitu satu-satu aja. Misalnya kayak gue, krimnya dulu atau facial washnya dulu atau sunscreennya dulu atau day creamnya dulu, serumnya atau dan lain sebagainya. Itu tergantung kalian ya. Nah itu tergantung juga sama kulit kalian. Nah ada aja yang misalnya lepas krim dokter jerawatan, ada juga yang biasa aja, ada yang kayak sedikit jerawatan, ada yang breakout parah. Nah itu tergantung kulit masing-masing juga ya guys. Nah jadi pertanyaan selanjutnya, kalau untuk kulit berjerawat cocoknya sama dokter siapa? Kalau di Depok sendiri, setahu gua itu waktu itu temen gue tuh banyaknya pakai dokter Herni yang sama kayak gua, terus ada dokter Ayu juga. Nah temen gue itu yang jerawatan itu pakai dokter Ayu. Tapi denger-dengar sih kata temen gue kalau dokter Ayu tuh udah nggak di Depok lagi guys. Nah tapi dokter Herni juga bagus sih sebenarnya. Semua dokter sama aja sih menurut gue, karena resepnya juga pasti sama-sama aja kan ya guys. Nah jadi itu tergantung kalian aja, tergantung cocok-cocokan aja sih. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian konsul ke sana, kalian cobain dokternya tuh satu-satu. Bisa kok, kalian bisa milih. Kalian bisa milih dokter. Misalnya mau dokter siapa nih hari ini, besoknya dokter siapa. Waktu itu gue sih gitu, gak tau ya kalau corona kayak gini, karena emang kayaknya dibatasin juga deh. Nah untuk pertanyaan selanjutnya itu cara konsul. Nah cara konsul online, jadi kalian tuh, kalau gue ya, jadi kalian tuh bisa follow Instagramnya, sosial medianya, atau nggak follow juga nggak apa-apa. Terus di situ kan nanti ada link gitu kan, nanti kalian bisa klik linknya di bionya. Terus kalian bisa cek mau konsul sama yang daerah mana nih, misalnya daerah Depok atau Jakarta, Bekasi, mana aja terserah kalian sesuai domisili kalian. Jadi kalian bisa chat dengan si customer service-nya, terus kalian bilang mau konsul, atau kalian itu adalah kayak baru pertama kali nih, mau konsul pertama kali ya, bilang aja. Itu kayak biasa aja kalau kita chatan. Nah nanti setelah itu misalnya kalian udah chatan, nanti kalian diarahin, kalau enggak kalian nanti di chat sama suster dari dokter tersebut. Misalnya mau sama dokter apa nih, nanti suster si dokter itu tuh ngechat kalian, misalnya mau kenapa, kulit mukanya gimana, terus nanti kalian fotoin muka kalian, kanan kiri depan ya guys. Terus kalian sebutin kalian tuh alergi gak, pernah pakai krim dokter atau enggak, terus kalian itu ini gak kayak tipe kulitnya tuh apa, misalnya kombinasi kering atau normal, kayak berminyak atau apa gitu kan. Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kalian lebih enak juga kalau misalnya sama aja sih sebenarnya, cuman bedanya ini di digital doang kan ya guys. Kalau misalnya langsung kan enaknya sih dokter tuh bisa lihat muka kita, megang kulit kita, kondisinya itu kayak gimana gitu kan. Bedanya gitu aja. Cuman kalau di online kan cuman bisa lihat dari foto doang, tapi bisa kok kalian videoin dari deket-deket gitu sampai
dokternya tuh bisa lihat, oh iya kayak gini. Nah jadi nanti si suster itu nerusin apa yang kalian konsulin ke si suster itu ke dokternya. Nah gitu, waktu itu gue beda-beda sih, gue pernah chatan sama dokternya langsung dan gue pernah chatan sama si susternya juga. Jadi itu tergantung domisili kalian ya, tergantung NMW yang ada di domisili kalian. Nah terus pertanyaan selanjutnya, cuci muka langsung pakai facial wash atau double cleansing? Nah kalau gue tuh kalau cuci muka itu tipikal orang yang mageran. Jadi gue kalau cuci muka langsung pakai facial wash doang, abis itu udah. Jadi nggak pernah double cleansing kayak micellar water, kayak milk cleanser kayak gitu, gue nggak pernah guys. Tapi gue saranin ke kalian, itu kalian wajib harus ya pokoknya kalau double cleansing, apalagi buat orang yang sering keluar, sering pergi-pergian, naik motor, banyak polusi kan ya kayak gitu. Jadi itu tuh wajib banget supaya benar-benar bersih mukanya guys. Jadi jangan diikutin ya. Krim bikin ketergantungan gak? Kalau udah pakai tiba-tiba berhenti ada perubahan di muka. Nah yang tadi gue bilang, namanya kita pakai krim dokter, dibilang ketergantungan atau enggak ya pasti ketergantungan sih guys. Gak mungkin gak ketergantungan tuh, bohong deh pokoknya. Nah guys, kayak waktu itu kan gue setelah berhenti pakai NMW itu muka gue tuh agak kusam kan. Nah itu kan buktinya itu tuh berarti ngaruh kalau krim itu tuh ketergantungan gitu. Kalau kita nggak pakai ya muka kita balik lagi ke awal kayak kusam gitu kan. Nah jadi namanya krim itu pastilah ketergantungan, apalagi krim dokter kan guys. Nah kalau buat jerawat atau enggak, kayak yang tadi gue bilang itu balik lagi ke muka kalian masing-masing. Dan menurut gue sih kalau misalnya emang mau berhenti, kalian gak usah berhenti sekaligus gitu, kalian harus satu-satu aja. Gue sih sarannya kayak gitu biar muka kalian tuh gak kayak terlalu parah breakoutnya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, mukanya jadi bagus gitu abis berapa duit katanya? Sebenarnya gimana ya, gue tuh waktu itu kan pertama kali konsul itu habis 4,5, sedangkan setiap bulannya itu yang habis itu bisa krim doang, krim malam, yang 2 itu sama udah. Yang sering habis itu krim deh pokoknya, paling sama ini sunscreen, jadi sekitar 250-300an guys, pokoknya segituan kurang lebih. Gue pakai 15 bulan 3 jutaan sekian lah ya gitu deh, namanya kan kita skincarean pakai dokter ya gitu deh. Tapi ini guys, just info, gue ini muka gue ini tuh cuman pakai day cream doang, jadi tetap sama aja ya guys, gak ada perubahan menurut gue sih gitu. Cuman kata teman-teman gue sih gue kayak lebih kusam aja dikit katanya gitu. Terus terakhir ya guys, ini pertanyaan terakhir, pas lepas krim gimana, breakout gak? Udah gue jawab juga ya, dan itu tuh gue nggak sama sekali breakout guys. Ada juga ini nih, ini gue tuh jerawat, ini tuh jerawat ya biasa wanita, jerawatnya juga jerawat ini hormon dapat. Nah jadi selama gue gak pakai, gue lepas itu benar-benar gak ada kayak breakout, terus kayak gimana gitu, gak ada perubahan sama sekali, gak ada guys. Jadi cuman bedanya itu agak kusam doang. Nah nanti deh gue bakalan infoin ke kalian produk apa aja yang gue pakai setelah gue lepas dari krim dokter. Jadi gue pakai produk lokal guys, ini tuh harganya terjangkau. Terus gue pakai, pokoknya gue pakai krim malamnya, krim siangnya, terus facial washnya dari si produk ini. Sedangkan untuk serumnya gue beda produk karena emang kebetulan waktu belinya emang lagi diskon, terus gue beli aja gitu kan, taunya cocok juga. Terus gue pakai maskernya juga masker kan, terus kayak face mist kayak gitu-gitu sih guys.
Jadi nanti gue bakalan share ke kalian produk apa aja yang gue pakai, tapi di video selanjutnya ya guys. Gue pun dapet produk ini tuh gue nggak kayak ih bagus gak sih gitu kan, gue juga pasti nanya-nanya dulu kan, cari-cari di YouTube lah. Nah gue dapet itu tuh dari ada reviewnya nih, review beauty vlogger ternama di Indonesia, Tasya Farasya. Jadi gue tuh kan gue makin yakin ya, gue coba, tapi ya hasilnya lumayan lah guys, nggak kayak ya di kulit gue biasa, maksudnya nggak bagus banget, terus gak gimana banget, tapi cocok gitu di gue kan, meskipun emang nggak terlalu kayak glowing banget kayak biasa-biasanya pakai krim dokter gitu kan. Jadi kalian stay tune aja di YouTube gue ya guys, nanti gue bakalan share produk-produk apa aja yang gue pakai setelah gue berhenti pakai krim dokter. Nah pokoknya makasih banget yang udah nonton video ini, makasih juga yang buat komen, tapi mohon maaf banget gue belum bisa balas satu-satu jadi gue bikin video ini. Pokoknya makasih banget buat teman-teman semua ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Makasih, see you.